Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fakih Rizky Ramadan dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai etika profesi dalam lingkup IT Helpdesk, sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah etika profesi. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang etika dalam profesi ini, penting untuk memahami terlebih dahulu, apa itu IT Helpdesk. IT Helpdesk adalah layanan dukungan teknis yang disediakan untuk membantu pengguna dalam mengatasi berbagai masalah terkait teknologi informasi. Layanan ini menjadi titik kontak pertama antara pengguna dan tim IT ketika terjadi kendala, baik yang berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, maupun sistem informasi. Seorang petugas IT Helpdesk bertugas untuk menerima laporan masalah, melakukan diagnosa awal, memberikan solusi, atau meneruskan masalah ke tim teknis yang lebih ahli jika diperlukan. Tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, IT Helpdesk juga menangani permintaan seperti akses sistem, pengaturan akun, serta memberikan panduan penggunaan aplikasi. Dengan kata lain, IT Helpdesk adalah gerbang utama bagi semua permintaan bantuan terkait IT dalam sebuah organisasi. Peran ini sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional teknologi di lingkungan kerja. Oleh karena itu, selain keterampilan teknis, seorang IT Helpdesk juga harus memiliki sikap profesional dan menjunjung tinggi etika kerja dalam setiap interaksi dengan pengguna. Setelah mengetahui apa itu IT Helpdesk, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai bidang tugas atau job description dari profesi ini. IT Helpdesk memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan dukungan teknis kepada pengguna, dan berikut ini adalah beberapa tugas penting yang umumnya dilakukan. Yang pertama yaitu dukungan teknis tingkat pertama, level 1 support. IT Helpdesk bertugas menangani panggilan, email, atau tiket dari pengguna yang mengalami masalah teknis. Umumnya, mereka menangani masalah-masalah dasar seperti lupa password, instalasi software standar, atau koneksi internet yang bermasalah. Yang kedua yaitu manajemen tiket. Semua permintaan bantuan didokumentasikan melalui sistem tiketing. IT Helpdesk harus mencatat, melacak, dan memastikan setiap tiket ditangani sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan dalam Service Level Agreement atau SLA. Yang ketiga yaitu remote support. Dalam banyak kasus, bantuan diberikan secara jarak jauh menggunakan tools seperti TeamViewer atau remote desktop. Ini memungkinkan masalah pengguna diselesaikan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Yang keempat yaitu instalasi dan konfigurasi. IT Helpdesk juga membantu dalam instalasi software perusahaan, pengaturan email, printer, hingga perangkat pendukung lainnya seperti scanner atau proyektor. Yang kelima yaitu dokumentasi dan pelaporan. Untuk membantu efisiensi di masa depan, mereka membuat dokumentasi atau knowledge base dari masalah yang sering terjadi, dan menyusun laporan berkala mengenai tren gangguan yang muncul. Dan yang terakhir yaitu escalation management. Jika masalah yang dihadapi tidak bisa diselesaikan di level pertama, IT Helpdesk harus mengetahui kapan saatnya mengeskalasi ke tim level 2 atau level 3, dengan memberikan informasi teknis yang lengkap agar penanganan bisa lebih cepat. Selanjutnya, selain tugas-tugas teknis, ada beberapa hal penting dan spesifik yang berkaitan langsung dengan pekerjaan seorang IT Helpdesk. Hal-hal ini mendukung proses kerja agar lebih terstruktur, efisien, dan sesuai standar layanan organisasi. Yang pertama yaitu Service Level Agreement atau SLA. SLA adalah kontrak layanan yang mendefinisikan standar kualitas layanan, termasuk waktu respons dan tingkat ketersediaan. Misalnya, masalah berprioritas kritis harus direspons dalam 1 jam, prioritas tinggi dalam 4 jam, prioritas sedang dalam 1 hari, dan prioritas rendah dalam waktu maksimal 3 hari. Yang kedua yaitu perbedaan antara insiden dan request. Insiden adalah gangguan yang mempengaruhi layanan IT normal, seperti sistem tidak bisa diakses. Sedangkan request adalah permintaan rutin, seperti pembuatan akun email baru atau permintaan akses ke suatu aplikasi. Yang ketiga yaitu Knowledge Management System. Ini adalah sistem yang menyimpan dokumentasi solusi dari masalah yang sudah pernah terjadi. Termasuk di dalamnya panduan langkah demi langkah, FAQ, dan tips troubleshooting. Tujuannya adalah untuk mempercepat penanganan masalah yang sama di masa depan.
Yang keempat yaitu ticketing system. Platform ini digunakan untuk mencatat, melacak, dan memprioritaskan setiap permintaan bantuan. Contoh sistem yang umum digunakan antara lain ServiceNow, Jira Service Desk, dan Freshdesk. Yang kelima yaitu escalation matrix. Ini adalah struktur hierarki yang menentukan kepada siapa dan kapan masalah harus diteruskan. Biasanya terdiri dari level 1, helpdesk, level 2, spesialis teknis, level 3, vendor atau ahli, dan level 4, developer atau tim internal sistem. Yang keenam yaitu asset management. IT helpdesk juga terlibat dalam pelacakan dan pengelolaan perangkat IT seperti komputer, printer, software license, dan garansi perangkat. Data ini sangat penting untuk mendukung troubleshooting yang akurat. Yang ketujuh yaitu multi-channel support. Helpdesk modern harus bisa menerima permintaan bantuan melalui berbagai saluran, seperti telepon, email, chat, portal layanan, bahkan media sosial. Ini mempermudah pengguna untuk menjangkau tim dukungan dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Dan yang terakhir yaitu 24/7 operations. Beberapa organisasi, terutama yang beroperasi global atau berbasis layanan digital, membutuhkan dukungan IT helpdesk yang aktif 24 jam sehari. Ini dilakukan agar layanan tetap berjalan lancar tanpa terganggu zona waktu. Dalam dunia kerja profesional, khususnya di bidang teknologi informasi, etika memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan, tanggung jawab, dan hubungan kerja yang sehat. Secara umum, etika dalam profesi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah prinsip moral dasar yang berlaku untuk semua orang, tanpa memandang profesinya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan sikap saling menghormati termasuk dalam etika umum. Sementara itu, etika khusus adalah aturan dan prinsip etika yang berlaku secara spesifik pada suatu bidang atau profesi tertentu. Dalam konteks IT helpdesk, etika khusus mencakup hal-hal seperti menjaga kerahasiaan data, profesionalisme saat mengakses sistem pengguna, transparansi dalam bekerja, dan pencatatan aktivitas secara akurat. Dan berikut adalah beberapa nilai utama dalam etika umum yang harus dimiliki oleh seorang IT helpdesk. Yang pertama yaitu, kejujuran dan integritas. Seorang IT helpdesk harus selalu menyampaikan informasi yang akurat kepada pengguna. Jika tidak mengetahui jawaban atas suatu masalah, lebih baik mengakui dan mencari bantuan daripada memberikan informasi yang salah. Mengakui keterbatasan dan tidak menyembunyikan kesalahan adalah bentuk integritas profesional. Dan yang kedua yaitu, tanggung jawab. Setiap tugas yang diemban harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, setiap laporan atau tiket yang masuk harus ditindaklanjuti dengan tuntas dan dipastikan bahwa permasalahan pengguna telah benar-benar teratasi sebelum kasus ditutup. Dan yang terakhir yaitu menghormati orang lain. Penting bagi IT helpdesk untuk selalu bersikap sopan dan sabar, terutama saat menghadapi pengguna yang kurang memahami teknologi atau berada dalam situasi yang emosional. Sikap menghargai dan empati akan membantu membangun komunikasi yang baik dan suasana kerja yang positif. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi bagi seorang IT helpdesk untuk bekerja secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Dan selanjutnya saya akan membahas etika khusus yang harus dimiliki oleh IT helpdesk. Yang pertama adalah kerahasiaan data atau confidentiality. Seorang IT helpdesk harus menjaga kerahasiaan informasi penting yang diakses selama proses troubleshooting, seperti password, data pribadi, atau informasi bisnis milik perusahaan. Informasi ini tidak boleh disebarkan kepada siapapun yang tidak berwenang, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Yang kedua adalah profesionalisme dalam remote access. Saat melakukan akses jarak jauh ke komputer pengguna, seorang teknisi hanya boleh membuka file atau aplikasi yang berkaitan langsung dengan masalah yang sedang ditangani. Mengakses file pribadi atau menjelajahi sistem tanpa izin merupakan pelanggaran etika yang serius dan merusak kepercayaan pengguna. Dan yang ketiga adalah transparansi dalam proses. Pengguna berhak mengetahui apa yang sedang dilakukan pada perangkat mereka. Oleh karena itu, penting bagi IT helpdesk untuk selalu menjelaskan langkah-langkah yang diambil, terutama jika menyangkut instalasi software atau perubahan konfigurasi. Untuk tindakan signifikan, persetujuan pengguna harus selalu diminta terlebih dahulu. Dengan menjaga etika khusus ini,
IT Helpdesk tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tapi juga menjaga profesionalisme, keamanan, dan kepercayaan dari setiap pengguna. Demikian pemaparan saya mengenai etika profesi dalam peran IT Helpdesk, mulai dari pengertian, bidang tugas, hingga prinsip etika umum dan khusus yang harus dijunjung tinggi oleh seorang profesional di bidang ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya sikap etis dalam dunia kerja, khususnya di bidang teknologi informasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.